manusianya. Apa jawaban iblis setan itu yang saya tidak mau ngomong. Saya lebih baik pergi. udah kamu pergi. Ya kayak gitu. Jadi hati-hati, tangan kita adalah saksi kita. Kita itu harus tahu kita itu siapa, kan kayak gitu. Supaya setan sendiri bingung tatkala semuanya setan. Tapi kalau kita adalah saya yang melakukan ini konyol nantinya. Maka itu celah mereka. Jadi ya anda mungkin mau tukang macul deh, orang ngerti apa-apa. Yang ada agak takrif ya, berpengetahuan. Merokok, saya pun lagi ngobrol dengan setan ya. Bisa ngobrol kalau setan adalah setan. Yang bisa dengan saya setan. Anda juga setan. Sama-sama saling terbuka. Saksinya adalah tangan ini, kaki ini, kepala ini, badan ini adalah saksi kan. Bagi manusia semuanya nanti bicara di hadapan Tuhannya selaku kuku ini pun selaku saksi di hadapannya. Bicara kepada Sang Pencipta. Bahasanya pagi hari udah lesu, udah memperhatikan keluarga, udah memperhatikan pendidikan anak cucu, udah memperhatikan akibat kalau bekerja menipu, bekerja curang, nguntetan, 10.000 diarah. Itu bagus itu perbuatan bagus, itu perbuatan saya itu. Tapi semuanya tangan ini saksinya. Manusianya ini kan pekerjaan kamu. Ini yang lagi dibahas kayak gini. Gimana? Sebahagia apakah kalau sebahagia? Iya, sebahagia apakah kamu setan tatkala kita manusia itu prihatin kepada anak cucu. Tidak prihatin kok. Itu tidak bahagia itu. Tapi ngemprah uli usaha asal duit. Bahagia. Seperti itu sebahagia itu. Luar biasa bahagia. Bagaimana cara orang itu perbuatan itu mencari makanan untuk anak istri, tapi yang bersifat saya. Iya, itu bahagia luar biasa. Itu akan menurunkan sifat-sifat saya kepada anak. Berarti orang ini sudah durhaka pada anak ya? Ya jelas durhaka. Enggak durhaka, baik sama anak. Durhaka bagi manusia. Berarti baik bagi saya. Karena dia sudah menanamkan sifat-sifat saya kepada anak cucunya nantinya. Berarti itu adalah suatu perbuatan yang bagi kita sama-sama setan. Kok Anda mengatakan, Anda tadi mengatakan sama-sama setan. Setan ini sifat kepada anak cucu ini berarti anak ini sudah dimasukkan kepada Anda, diberikan kepada Anda. Dididik. Dididik itu bahagia sekali. Ya bahagia luar biasa bahagia. Indah. Sekarang setidak bahagia apakah kalau ada manusia merihatini anak untuk pendidikan dan seterusnya. Hati-hati karena akibat dari sebab yang sekarang adalah akibatnya besok sampai anak cucu tidak berujung. Sesusah apakah Anda? Kalau manusia memikirkan anak cucunya bagaimana mencari makanan yang tidak bersifat saya, itu Anda mengatakan Anda kan setan. Apakah Anda tidak merasa menggigil, merasakan sakit luar biasa? Anda menggigil seperti apakah? Merasakan tapi tidak tahu. Merasakan menggigil luar biasa menggigilnya kalau orang yang bersifat seperti itu. Buyutan awal ya.
buyutan dini ya. Menggigil yang tidak bisa dijelaskan secara sebagai kesetanan, menggigil terus seperti ini sehingga apa, kita tidak bisa membuat suatu program kepada anak cucunya untuk melakukan perbuatan seperti saya. Itu luar biasa menggigilnya, sampai menggigil seperti ini. Kalau orang sebahaya apa setelah menggigil juga? Sakit gak? Oh sakit ya. Api kalau panas gak? Panas seperti itu. Oh bahayanya. Jadi kita sama-sama setan. Iya. Jangan bangga diciptakan oleh api. Kita akan dibakar oleh itu. Karena perbuatan orang lebih. Jadi orang-orang yang kayak gini yang akan memasukkan kita ke neraka, membakar kita sebelum masuk ke sana. Bukan pekerjaan kita yang menjadikan kebakar di itu, melainkan manusia ini yang akan membakar kita kayak gitu. Iya, makanya berarti gagal tugas kita. Ya tidak akan gagal, wong. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, berarti orang-orang kayak gitu tinggalkan saja. Tinggalkan, ya tetap harus digoda terus. Jangan sampai ditinggalkan. Ini poinnya. Kalau kita bisa menggoda orang seperti itu sampai dia masuk dalam kita, itu anugerahnya luar biasa. Setinggi apakah kekuatan orang ini sehingga ada derajat tersendirikah? Sehingga kok jarang yang ada, kalau ada susah sekali untuk dihancurin. Panas luar biasa. Panas luar biasa. Tapi terobati apabila ada orang kayak gitu. Kalau ada orang, ini kan lingkaran tentang manusia itu terobati dengan orang-orang yang mencari makan yang bersifat saya, itu kita bisa terobati. Iya kan, ini ada banyak gelombang ya. Pertama memang tidak memprihatinkan, orang urusan ya suge-suge ya wis pokoknya kesenangan pribadi, ada yang kayak gitu ya. Baik mancing apa dan seterusnya, orang ngurusi keluarga, urusan ngono. Terus ada yang keduanya benar-benar prihatin tapi ngarang ngemprah. Yang penting kadal ya dipangan, gula ya dipangan. Itu bagus. Terus selempetan singgone bagiannya karyawan ya ditilep. Oh bagus itu. Ya, terus kerjasama ya bagaimana kita untung karena orang untung orang apa-apa. Tidak sisan. Tidak sisan. Oh iya. Paling dinas pira kayak gua patut tapi ora apa-apa. Itu yang tidak apa-apa. Ada yang seperti itulah ya. Iya. Terus ada yang nengkono mau kelihatannya kerjanya susah, cuman dapat sedikit untuk mencukupi anak saja tidak cukup, tapi prihatin banget. Ya. Itu bahaya enggak? Itu lebih bahaya itu. Pendapatan cuma 50.000, anaknya 3, harus berpendidikan, tapi prihatin banget. Kerja terus, pagi-pagi bagaimana anak saya bisa sekolah. Itu diganggu. Bagaimana? Itu harus diganggu. Harus diganggu terus. Bahaya orang kayak gini. Bahaya. Membahayakan itu bisa membuat gelombang api yang luar biasa bagi kita. Kayak gini. Ini kan api kekuatan panas segini. Yeah. Kalau ada orang kayak gini berarti api bergelombang memanas bukan untuk orang itu, tapi memanas buat kita. Umpamanya ini ada orang kayak gini, terus saya menghindari, tapi ada orang yang wataknya itu ngemprah, tapi dekat dengan ini. Bagaimana saya mendekat? Bagaimana saya lewat ini? Oh, mudah. Oh, mudah untuk menghancurkan. Maka ini tempel saja, jangan kemana-mana kayak gitu. Ono bae ora usah lungai. Iya. Sampai ini menjadi tembelek kayaknya. Iya, hancur. Lama-lama juga nanti. Tapi sulit. Mendekat, hancur. Mendekat, hancur. Ini dekat dengan ini. Lama-lama. Tapi tetap bahaya juga. Iya, ini kan strategisnya ya. Iya, bahaya juga tapi ya tetap akan sedikit-sedikit akan. Tapi tidak bisa. Berbahaya. Bahaya. Berarti tinggalkan. Untuk kesehatan seperti kamu, tinggalkan dulu. Ada lagi yang di atas. Ya. Kita keluar. Ayo. Ya.
Ya, jadi Islam itu mengajak kepada asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Siapa yang kita saksikan? Siapa yang bersaksi? Siapa saksinya? Sehingga Rasulullah dengan mengajarkan semuanya akar terbelenggu, mulut kita terbelenggu, kecuali anggota badan kita yang akan menjadi saksi perilaku itu. Kalau tidak mengenal itu, maka setan melihat kita. Kalau kita hilangkan kita, kefanaan itulah keprihatinan kita yang nomor kedua. Wa wammul kholikin ya'muruni bitongan. Nah, bagaimana kita bisa taat kepada Allah sementara kita sendiri belum mengenalnya, gitu. Jadi di level yang kedua setan-setan ini nyerah, melainkan ini udah urusan dengan si iblis yang takrif tentang urusan kayak gitu. Iblis pun tidak mudah mengeser pelajaran kayak gitu kepada si setan. Yang ketiga, ngakibat sih sama dengan yang tadi, prihatin kepada anak cucu. Akibatnya bagaimana? Dari pekerjaan sekarang adalah akibat yang akan datang. Akan datang berarti pasti datang. Sekarang adalah akan datang akibat yang akan datang. Akan datang berarti setelah kita itu akan datang, pasti datang akibat itu. Prihatin tentang Allah Sang Pencipta dan yang selalu menyuruh kita kepada taat. Nah, ketaatan kita bolehlah masuk kepada alam-alam ta'rif. Yang ketiga tentang keprihatinan kepada setan yang selalu memerintahkan kita kepada hal kejelekan. Ya sudah, ini boleh. Setan yang selalu memerintahkan kita kepada kejelekan. Tan. Kayak gini, kan ada hal kayak gini. Malaikat disuruh oleh Allah untuk menurunkan hujan. Terus kamu menggoda manusia, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Iya. Manusia melakukan sesuatu karena itu kan pekerjaan. Pekerjaan kan ada yang nyuruh. Ya jelas ada. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh pimpinan saya. Berarti itu bukan Tuhan lah yang menyuruh Anda untuk menggoda manusia ya? Ibu, ya katanya Tuhan itu sendiri. Ya tidak, Tuhan itu sendiri. Kayak gini. Karena saya mendapat izin untuk mengganggu manusia walaupun tidak disuruh. Manusia diperintah oleh Tuhannya untuk bertaat. Malaikat melakukan sesuatu karena perintahnya. Tapi juga malaikat bertasbih berapa itu tidak diperintah oleh Tuhannya. Manusia untuk melakukan ketaatan adalah perintah. Terus pertanyaannya, Anda itu menggoda manusia, siapa yang merintah? Belum pernah saya itu menjumpai ayat tentang Allah memerintahkan setan untuk ya memang tidak ada diperintahkan, itu kan dendam saya kok pada manusia kok. Berarti dendam pimpinan saya kepada manusia. Jadi Anda diperintah oleh pimpinan. Iya. Pimpinan Anda memang tidak ada perintah. Tidak ada perintah dendam kepada manusia. Bagaimana makhluk yang hina itu kami harus sujud kepada manusia itu karena dendam. Tidak mau. Karena pimpinan saya itu melebihi daripada iya. Ya kan tunduknya luar biasa. Pimpinan Anda tidak ada yang merintah untuk tidak ada ya. Karena dendam. Bagaimana mungkin? Maka makhluk yang baru diciptakan kok kami harus pimpinan saya tunduk kepada dia. Ada orang prihatin banget, memprihatini tentang setan yang selalu menyuruh kami manusia untuk bermaksiat. Ada, ini nggak ada lah. Ada, tapi banyak yang tidak ada kan ya? Iya, nggak ada, tapi ada. Kebanyakan tidak memperhatikan itulah ya. Ya tidak. Sekarang kayak gini,
Anda kan diperintah oleh pimpinan. Ya. Pimpinan Anda tidak diperintah oleh Tuhan. Tidak ada perintah. Makanya dari pengetahuan ini ada sekelompok sahabat Nabi yang memprihatini tentang ini. Nah, saya karena udah jauh, umat yang jauh dari beliau, jadi orang merihatini kayak gitu, kebahagiaan apa? Kebahagiaan luar biasa. Berarti manusia itu sudah tidak lagi, era sekarang tidak lagi memikirkan bagaimana saja mengganggu manusia. Nggak diperhatikan. Nggak diperhatikan. Dan tidak diprihatinkan. Berarti kan pekerjaan saya kan lebih mudah. Pekerjaannya akan lebih itu bagiannya ya. Iya, bagiannya. Bagaimana kami akan melakukan sebanyak-banyak manusia itu menjadi pengikut saya. Ada orang yang begitu prihatin tentang setan ninggal dina perintah nyongkon maksiat lalu menjalankan. Beliau itu berusaha meninggalkan pekerjaan perintahan setan, hanya melakukan perintah Tuhannya saja. Ini bahayanya apa sih? Iya. Ada bilang seperti itu sudah saya sakit kok. Watak orang itu sudah menyakiti Anda ya? Iya, ini luar biasa sakitnya. Padahal orangnya di mana kita bicara kayak gitu udah. Apa kamu tidak merasa sakit? Sakitnya luar biasa. Luar biasanya ini. Ya. Seperti tercapik-capik sayang. Tapi kan jarang sekarang orang yang memberikan itu. Jadi kami bebas. Makanya saya cerita orang yang kayak gitu. Cerita orangnya saja kita udah sakit. Sakitnya luar biasa. Itu diceritakan itu menyakitkan ya, masih berasa sakitnya. Kita cerita Sayyidina Ali masalahnya. Ya. Kita cerita sahabat Ali, wataknya Anda sakit sekali ya. Kalau ada yang meniru seperti orang itu, jangan sampai era itu terjadi sekarang. Sudah selesai itu era itu. Ini Anda mengatakan hanya mengatakan saja sakitnya yo. Ada kayak gini. Ini pembahasan dirubah saja. Bahasan ini dirubah saja. Ya. Ya. Kita bicara tentang bahagia. Jadi kebenaran. Bentar dulu. Itulah luar biasanya Sayyidina Ali, watak yang dipakai karena ini 4 mata loh. Pada waktu Rasulullah dengan Sayyidina Ali ini 4 mata pelajaran kayak gini. Suatu ketika, ya kan, keluar rumah bertemu dengan Salman Al-Faris. Salman Faris ditanya oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menceritakan, saya pernah sowan ke Rasulullah. Langsung 4 mata bertanya tentang hal ini, ceritakan kepada Salman. Di setiap khoslah, di setiap perilaku ini ada derajat mengersani Gusti Allah. Ini hanya menyakitkan. Nah, tapi kita dapat poin bahwasanya manusia diperintahkan taat, terus malaikat juga disuruh untuk melayani manusia, tapi malaikat melakukan ibadah-ibadah yang tidak diperintah oleh Allah. Terus seperti baca tasbih, tahlil, apa itu kan tidak ada perintah dari Allah kepada malaikat. Seperti halnya kamu disuruh oleh pimpinan Anda juga tidak disuruh oleh Allah untuk menggoda manusia ya. Ini poin yang pergi saja ya. Oh, ya sudah keluar boleh. Ya. Yang keempat adalah prihatin tentang malaikat Israel yang selalu mencari ruh kita. Jadi melirik maring ruh kita antara menunggu perintah Allah, menunggu jadwal seseorang, jadi hanya menunggu kayak gitu. Jadi keempat prihatin ini termasuk khoslah min indillah, darajatan mindallah. Ada derajat nengersane Gusti Allah teruntuk kita manusia. Akibat itu pas akan datang dan pasti akan datang. Anak
adalah titipan Allah, kita antar sampai anak itu sampai bisa menikah dan bisa berdiri sendiri. Kalau sudah dinikahkan ternyata masih belum bisa juga perekonomiannya, kita orang tua juga tetap sampai bisa, ya gitu. Dan itu sangat menakutkan bagi si setan, karena itu amanah Allah. Dua, meyakini tentang kepada Tuhan yang selalu memerintahkan ketaatan pada kita. Ketiga, prihatin tentang setan yang mengajak memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang keempat, prihatin tentang kepada malaikat. Kesemuanya prihatin tentang keluarga adalah sitrun minanar, nggo tutup dari aling-aling neraka. Anak adalah tutupe nerakane Gusti Allah. Yang kedua, kepada Khalik sang pencipta, nengkono ki mau termasuk dadi wong sing asdiko ilah, wong sing temen, wong sing jujur nang ngersane Gusti Allah, terus tergolong orang-orang kekasih Gusti Allah karena berpikir akibat dan jadi tenang. Bersyukurlah, tidak ada yang patut kita syukuri. Kayak Sayyidina Ali cuman air di tiap paginya, bersyukurlah dengan keislamannya. Terus bagaimana cara di situ itu apa? Taat. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan apa kita itu tinggalkanlah marah, karena tidak mudah marah. Tatkala kita tidak mudah marah, kita bisa nyirep ketidakmarahan kita, nyirep marahnya Allah, dan dadi nuntun maring kebahagiaan rahmate Gusti Allah, nengersane swargane Gusti Allah, juga termasuk golongan wong-wong sing temen kejujurane maring ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa kalimat rabbana tammat mubarakah. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.